Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Aing Juni Handika TV. Ini vlog pertama. Saya beraniin ngoceh depan kamera langsung. Saya mau tahu rasanya gimana sih ngoceh langsung depan kamera. Ternyata nervous juga meskipun di ruangan ini kosong. Ada oceh-ocehan ayam sedikit. Tetap saya nervous. Tapi kalau hal itu nggak dicoba, kita nggak tahu. Itu adalah salah satu bentuk kemajuan untuk diri pribadi saya sendiri kan. Hari ini kita mau bahas kunaon si Dika resign di bank. Kenapa saya resign di bank? Kenapa saya tinggalin pekerjaan yang udah enak, yang udah besarin saya sekitar 5 tahun lebih? Terus saya bakal jawab semua di sini. Saya bakal ungkap semua di sini. Ini adalah salah satu bentuk klarifikasi saya juga supaya kalian semua tidak seuzon terus sama saya terutama, apalagi kalangan-kalangan yang apalagi orang-orang di sekeliling saya gitu, supaya nggak menafsirkan A B kayak gitu kan. Itu kan menjadi dosa buat kalian sendiri. Kalian tahu dulu saya bagi yang belum tahu, dulu saya bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia, BUMN terbesar. Sekitar 5 tahun saya bekerja di sana, kurang lebih. Banyak pelajaran yang saya dapat dari dunia perbankan konvensional ya. Saya banyak belajar di sana. Saya banyak ketemu orang-orang hebat katanya. Saya sering ngobrol sama orang-orang bos-bos yang ya di kata orang sih panutan gitu ya. Terus juga gimana sih rasanya kah kerja di bank? Enak ya, ngitung duit terus, lihat duit terus gitu. Gaji gede, kalau gaji mah relatif ya. Tapi kalau untuk sekitar 5 jutaan ya itu gede sih, menurut saya itu gede. Itu udah mencukupi semua kebutuhan saya sehari-hari maupun untuk adik-adik saya kuliah juga kayak gitu kan. Kalau kerjanya di bank itu enak, apalagi satpam ya seperti saya dulu. Kata orang satpam itu enak ya, cuman ngejedau gue depan pintu kata dia, buka tutup pintu, enak, gaji gede gitu. Perguso enggak seenak yang kalian bayangin. Banyak pelajaran yang kita harus pelajaran yang harus kita belajar, yang harus kita kuasain, kayak itu produk-produk bank itu sendiri ataupun produk Knocklight-nya. Terus juga nanti itu ada kompetisi kayak gitu kan, satu kanwil, satu bahkan ke nasional kayak gitu. Kalau kerjanya enak, nggak terlalu banyak tekanan, tapi ada faktor-faktor hal-hal yang ya biasa namanya di dunia perusahaan ya, orang yang menjatuhin itu banyak kayak gitu. Bahasanya itu kalau di bank itu ding aja bisa berbicara, nggak perlu saya jelasin, mungkin kalian udah tahu semua kan. Saya jawab sekarang kenapa saya resign di bank itu. Satu, saya udah percaya kalau kerja di bank itu adalah haram. Dua, sebelum saya resign memang sudah sekitar 2 tahun saya mendalami riba itu apa iya kerja di bank itu haram atau halal. Udah saya dalamin semua. Kalau kita bahas riba hari ini sampai subuh pun gak bakal kelar. Buat orang-orang yang gak pernah menerima kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Loh, dulu emang kamu nerima kah? Ya, saya sendiri dulu nggak terima, bahkan selalu mencari pembenaran. Apa ya, saya kerja di bank itu benar? Apalagi kalau ada orang-orang ataupun teman yang bilang, resign lah, kerja di bank haram. Saya jawab seperti ini, kalau saya resign, siapa yang mau ngasih makan saya? Si orang yang aktif di pengajian itu dia bilang kayak gini, yang ngasih makan itu bukan bank tapi Allah. Saya langsung
gundah gulana lah pokoknya mah. Di 2017 saya sempat dimutasi di unit di Sumatera. Ketika itu saya ketemu sama orang-orang yang aktif di pengajian, dan di saat itu juga salah satu ustadz yang sedang happening banget di tahun itu 2018-2017an itu, Ustadz Hanan sedang populer sedang happening banget. Soalnya dia ustadz ini ustadz kalangan anak muda ya, kalau saya bilang ustadz milenial lah. Dia bahas tentang pernikahan, kehidupan, gimana kita sama Allah. Terus salah satu juga dia bahas tentang riba, pekerjaan-pekerjaan yang haram itu apa aja. Dia bahas semua, bahas tuntas itu. Dia bahas di Masjid Al-Latif Bandung ya. Ketika itu dia bilang, kapan kita mau resign dari ataupun hijrah dari pekerjaan yang haram, yang nggak diperbolehkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bahas riba ini akibatnya ini. Salah satunya ya memerangi Allah. Siapa sih yang berani sama Allah? Siapa juga yang akan menang melawan Allah? Ada satu akibatnya juga, salah satunya ya siapa yang memakan siapa yang bekerja di duniawi riba, dia akan seperti 70 kali menzinai ibu kandungnya sendiri. Bayangin, kita misalnya menzinai ibu kandung kita sendiri aja, dosanya seperti apa. Ini jika kita makan 1 dirham pun dosanya paling kecil, paling ringan, seperti menzinai ibu kandung sendiri. Di situ saya langsung melongo, langsung mulai berpikir, apa benar pekerjaan saya ini haram? Mungkin udah jalannya ya, saya dideketin sama orang-orang yang aktif di agama, yang aktif di dalam pengajian. Teman saya juga ada yang aktif gitu kan, beberapa. Setiap kita ketemu, setiap saya bertemu dengan dia selalu bahas tentang agama. Saya selalu merasa tenang jika ngobrol dengan teman saya ini, bahasanya ya akhirat, adem banget. Tetapi saya belum resign ketika itu saya belum resign ya. Sampai di satu titik dulu saya baca Al-Quran itu baca doang aja, nggak pernah tahu artinya dan nggak pernah ingin tahu dan menafsirkan bahwasanya begini. Nggak tahu di satu titik, satu malam saya baca Al-Baqarah 275 sampai 279, itu saya baca dari awal sampai selesai ya. Sampai di mana di Al-Baqarah 275 itu yang menjelaskan bahwasanya Allah mengharamkan riba dan menghalalkan sedekah. Setelah itu saya berhenti dan saya baca semua artinya sampai selesai. Oh, ini yang namanya riba. Oh, ini toh yang namanya haram dalam pekerjaan itu. Pekerjaan haram itu bukan di dunia perbankan aja ya, banyak ya. Kayak di leasing, terus pinjol kayak gitu, sama bank-bank konvensional ya terutama ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi kayak gitu, karena saya masih belajar juga dan harus terus belajar, apalagi untuk akhirat ya. Dosa yang paling kecil seperti menzinai ibu kandung kita sendiri. Makin gundah gulana, makin saya ingin tahu riba itu apa,
Tapi saya nggak langsung ujuk-ujuk keluar. Begitu saya udah tahu riba itu haram, nggak boleh kita kerja di salah satu pekerjaan di haram yang mengandung riba. Makin saya cari tahu, 2 tahun di 2017 sampai 2018 saya 2 tahun mendalami riba. Sampai di satu titik di 2020 saya beraniin mau resign. Alhamdulillah setiap sholat saya ketika saya masih di salah satu unit, ketika saya dimutasi ke penjuru Sumatera lah kira-kira, di daerah Lebong ya, di daerah Lebong, banyak pelajaran yang saya dapat di sana, banyak teman-teman yang alhamdulillah ngerangkul saya di sana, orang-orang luar juga, pengajian juga. Sebelum saya resign, saya sempat ngobrol sama teman-teman kosan saya, bahwasanya saya ini mau resign. Teman-teman yang udah paham sama saya, dia enjoy aja kayak gitu, nggak ada masalah apapun sedikit. Sampai di satu titik ketika saya hampir 2 tahun nekunin riba, saya ngomong sama si emak, "Mak, mau resign dari bank." Kenapa? Saya jelasin. Udah saya jelasin kalau kerja di bank itu adalah haram, pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ini. Ketika itu saya sedang pulang dari pekerjaan saya sebelumnya, dimana setiap weekend saya itu selalu pulang ke Payang kayak gitu kan. Ketika saya pulang, ya saya beraniin diri bertemu sama ibu saya, bahwasanya saya itu mau resign. Dia nerima, alhamdulillah dia nerima. Alasan saya juga diterima. Kebetulan ibu saya juga alhamdulillah dulu dia pernah ngajar ngaji lah, meskipun sekarang udah nggak aktif di pengajian lagi gitu kan. Nah, tinggal satu lagi yang belum saya dapat restu, yaitu restu dari abah kan ketika saya mau resign. Mungkin satu sisi saya ini anak pertama, kalian tahu sendiri anak pertama itu banyak tanggungannya, dimana harus memperbaiki ekonomi keluarga, membantu adik-adik yang sedang sekolah kayak gitu kan. Puncaknya ketika saya mau ijab kabul 2020 Agustus, seminggu saya mau ijab kabul, saya dimutasi ke salah satu, balik ke tempat pertama saya dimutasi di daerah Lebong juga. Ketika itu saya mendapatkan SK sedang makan siang, sampai nggak jadi, sampai terkejut, sampai kenapa bisa balik lagi ke unit pertama paling jauh yang saya dimutasi kan. Setelah itu saya bukan beraniin diri, saya nelpon sama abah, mau resign. Dia langsung spontan jawab, ya udah kalau mau resign aja. Mungkin dengan selama 2 tahun itu saya ngoceh tentang riba, saya ngoceh tentang haramnya pekerjaan saya ini, penghasilan saya itu haram, 1 dirham yang masuk ke dalam tubuh saya aja itu akibatnya udah luar biasa, stres. Dan akibatnya ketika kita di alam kubur nanti, ketika kita dibangkitkan di alam kubur di alam barzah nanti, alam barzah, alam apa? Ketika kita dibangkitkan, kita seperti orang gila ya, yang telanjang, dalam keadaan telanjang seperti orang gila. Ya seperti itulah, saya nggak bisa bayanginnya. Dosa saya aja udah banyak, ditambah dosa riba saya kayak gitu kan. Alhamdulillah direstuin sama abah, dan hari itu juga saya langsung buat surat resign. Saya sampein ke komandan regu saya, hari hujan saat itu. Saya bilang, dan hari ini surat resign saya, tolong kirim ke manajemen.
Komandan saya pun tidak ada basa-basi apapun, saya langsung pergi supaya tidak ada ya hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa dia resign, kenapa saya resign, banyak lah. Dan alhamdulillah ketika saya udah resign dari bank, rezeki itu benar-benar datang dari tempat yang dari arah yang tidak disangka-sangka, sesuai dengan hadisnya ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Salah satunya mendatangkan rezeki yang dari yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Awal-awal saya resign sempat drop, sempat ya hilang gaji gede gitu kan, hilang ya mau beli apa aja istilahnya dapat kan. Enggak sih, kalau dapat beli mobil langsung nggak dapat sih gitu kan. Maksudnya apa yang saya mau, belanjain orang tua atau gitu kan, senangin adik-adik saya dapat, kayak boleh kapan aja saya bisa gitu. Setelah saya resign, bangun bisnis, bangun ya jualan gitu kan, banyak. Awal-awal saya ngedrop, setelah 2 bulan berjalan nggak terasa semuanya itu benar-benar 300